Halo Kak, di video kali ini kita akan mengenal tentang komponen cadangan atau Komcat, satuan militer yang baru diresmikan oleh Jokowi. Berikut ini informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Kak dan nyalakan tombol loncengnya agar Kakak tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Sapi Betina. Presiden Joko Widodo resmi mengangkat 3.103 anggota komponen cadangan atau Komcat Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lantas, apa itu sebenarnya Komcat? Ya, anggota Komcat berasal dari warga sipil yang mengikuti serangkaian latihan militer. Pembentukan satuan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komcat bukan wajib militer, Kak. Anggotanya mendaftar secara sukarela untuk menjadi bagian dari satuan pengamanan. Pendaftaran Komcat dibuka mulai 17 Mei 2021. Mereka yang lolos seleksi juga telah menjalani pelatihan pada 21 Juni hingga 18 September 2021. Meskipun Komcat berada di bawah komando TNI, status anggota Komcat tetap warga sipil, Kak. Dengan demikian, mereka akan kembali ke profesi masing-masing setelah selesai menjalani pelatihan. Jadi, komponen cadangan ini dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dikatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Mobilisasi Komcat hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Adapun garis komandonya tetap berada di bawah Panglima TNI. Meskipun bersifat sukarela nih Kak, anggota Komcat harus siap siaga loh ketika ada panggilan tugas. Mereka yang mangkir bahkan bisa kena hukuman penjara. TNI bisa memanggil Komcat untuk kembali menjalani pelatihan minimal 12 hari dalam setahun. Selama pelatihan itu, TNI memberikan uang saku dan jaminan kesehatan terhadap anggota Komcat. Jika sedang tidak bertugas, anggota Komcat tetap terikat pada hukum positif yang berlaku, selayaknya masyarakat sipil lainnya. Kementerian Pertahanan berjanji akan terus memantau aktivitas anggota Komcat nih Kak, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di kemudian hari. Penggunaan Komcat adalah alternatif terakhir apabila komponen utama perlu tambahan tenaga pengganti. Komcat juga berbeda dengan PAM Swakarsa atau milisi. PAM Swakarsa biasanya tidak memiliki garis komando yang jelas Kak, sehingga ada potensi bergerak sendiri. Sementara Komcat tetap berada di bawah komando Panglima TNI. Ya, seperti ditulis Kementerian Pertahanan dalam situsnya nih Kak, komponen cadangan tidak bisa dijadikan milisi, apalagi dibenturkan untuk menghadapi masyarakat. Konsep pasukan cadangan memang bukan hal asing dalam dunia militer. Amerika Serikat misalnya punya National Guard atau Garda Nasional yang juga mengandalkan keterlibatan masyarakat sipil Kak. Saat ini Amerika Serikat punya 54 unit Garda Nasional yang bekerja ganda untuk gubernur dan pemerintahan federal. Berbeda dengan Komcat, di mana anggotanya hanya aktif ketika dipanggil. Keanggotaan Garda Nasional juga bersifat paruh waktu. Mereka diharapkan mengabdi minimal 1 pekan setiap bulan dan menjalani pelatihan selama 2 minggu setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo resmi mengangkat 3.103 anggota komponen cadangan atau Komcat Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lantas, apa itu sebenarnya Komcat? Ya, anggota Komcat berasal dari warga sipil yang mengikuti serangkaian latihan militer. Pembentukan satuan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komcat bukan wajib militer Kak. Anggotanya mendaftar secara sukarela untuk menjadi bagian dari satuan pengamanan. Pendaftaran Komcat dibuka mulai 17 Mei 2021. Mereka yang lolos seleksi juga telah menjalani pelatihan pada 21 Juni hingga 18 September 2021. Meskipun Komcat berada di bawah komando TNI,
status anggota Komcat tetap warga sipil, Kak. Dengan demikian, mereka akan kembali ke profesi masing-masing setelah selesai menjalani pelatihan. Jadi, komponen cadangan ini dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dikatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Mobilisasi Komcat hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Adapun garis komandonya tetap berada di bawah Panglima TNI. Meskipun bersifat sukarela nih Kak, anggota Komcat harus siap siaga loh ketika ada panggilan tugas. Mereka yang mangkir bahkan bisa kena hukuman penjara. TNI bisa memanggil Komcat untuk kembali menjalani pelatihan minimal 12 hari dalam setahun. Selama pelatihan itu, TNI memberikan uang saku dan jaminan kesehatan terhadap anggota Komcat. Jika sedang tidak bertugas, anggota Komcat tetap terikat pada hukum positif yang berlaku, selayaknya masyarakat sipil lainnya. Kementerian Pertahanan berjanji akan terus memantau aktivitas anggota Komcat nih Kak, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di kemudian hari. Penggunaan Komcat adalah alternatif terakhir apabila komponen utama perlu tambahan tenaga pengganti. Komcat juga berbeda dengan PAM Swakarsa atau milisi. PAM Swakarsa biasanya tidak memiliki garis komando yang jelas Kak, sehingga ada potensi bergerak sendiri. Sementara Komcat tetap berada di bawah komando Panglima TNI. Ya, seperti ditulis Kementerian Pertahanan dalam situsnya nih Kak, komponen cadangan tidak bisa dijadikan milisi, apalagi dibenturkan untuk menghadapi masyarakat. Konsep pasukan cadangan memang bukan hal asing dalam dunia militer. Amerika Serikat misalnya punya National Guard atau Garda Nasional yang juga mengandalkan keterlibatan masyarakat sipil Kak. Saat ini Amerika Serikat punya 54 unit Garda Nasional yang bekerja ganda untuk gubernur dan pemerintahan federal. Berbeda dengan Komcat, di mana anggotanya hanya aktif ketika dipanggil. Keanggotaan Garda Nasional juga bersifat paruh waktu. Mereka diharapkan mengabdi minimal 1 pekan setiap bulan dan menjalani pelatihan selama 2 minggu setiap tahunnya.